Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya Zuma Herbal. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas dan sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan para pasien saya yang ada di grup WA. Yaitu pertanyaannya dari Ibu M bertanya, Ibu, apakah orang diabetes boleh makan labu kuning dan seberapa makannya itu batasnya kalau boleh gitu ya. Nah, di sini Ibu M, ini semua orang tuh beda ya. Jadi saya hanya menjawab pertanyaan Ibu M. Kalau Anda berat badannya, penyakitnya, aktivitasnya serta umurnya sama dengan Ibu M, Anda bisa mengikuti. Oke, tapi secara umum ini bisa ya. Tapi untuk orang yang ada masalah dengan ginjal dan lain-lain, nanti Anda jangan langsung niru plek ya. Ini warning aja sebelum saya lanjutkan. Oke. Jadi labu kuning itu boleh, sangat boleh untuk orang diabetes. Bahkan setiap hari saya tuh makan labu kuning, hampir setiap hari ya. Tapi nggak setiap hari, kadang-kadang habis gitu stoknya ya. Nah, karena labu kuning itu dia mengandung serat yang lumayan tinggi dibandingkan nasi. Jadi itu bisa sebagai gantinya nasi kita. Ada yang bertanya, Bu, orang diabetes bolehkah minum air kelapa? Tentu saja boleh, tapi terbatas, jangan banyak-banyak ya. Karena air kelapa itu ternyata ada karbohidratnya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Nah, sebelum lanjut, saya perkenalkan dulu, saya seorang herbalis sejak tahun 2003 dan saya banyak mempelajari obat-obatan herbal untuk segala macam penyakit. Dan kali ini saya akan membahas nutrisi dari air kelapa. Karena banyak banget orang yang, hampir semua orang itu suka dengan air kelapa ya. Dan itu tidak salah, karena air kelapa itu di samping enak, dia juga berkhasiat obat. Dan ternyata air kelapa itu bisa membuat kita itu awet muda loh teman-teman. Nah, sebelum lanjut, saya akan membahas dulu ya komposisi gizinya itu apa aja gitu ya. Ini saya catat biar saya nggak lupa ya teman-teman ya. Jadi air kelapa dalam 100 gram itu kandungan gizinya itu dia mengandung 17 kalori, protein 0,2 gram, lemak 0,1, karbo 3,8. Jadi kalian kalau mungkin sedang kekurangan karbo, Anda bisa kan minum air kelapa 3,8 gram. Lumayan rendah sih ya, tapi tetap ada karbonya. Dan banyak juga mineral-mineralnya, yaitu kalsium 15 mg, fosfor 8 mg, zat besi 0,2, natrium rendah 1 mg, kalium 149 gram. Jadi kandungan ini, mineral-mineralnya air kelapa itu ternyata lebih baik dari sebuah buah jeruk ya. Satu buah jeruk itu kalau dibandingkan per 100 gramnya mungkin ya. Tentunya maksudnya 100 gram jeruk dan 100 gram air kelapa itu mineralnya itu lebih bagus daripada air kelapa. Oke, kita teruskan apa aja khasiatnya ya. Jadi air kelapa itu ternyata dia bisa mengatur tekanan darah dan dia juga membantu menaikkan kolesterol baik HDL. Hal ini karena kandungan kaliumnya yang tinggi ya. Dengan kalium yang tinggi, natrium yang rendah, maka dia bisa membantu mengatur tekanan darah. Kalium mampu menurunkan kadar gula darah. Dia juga bisa mengontrol diabetes kita ya teman-teman ya. Jadi orang diabetes boleh minum air kelapa tapi terbatas ya. 100 gram aja, 100 ml gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Dan air kelapa juga berpotensi mencegah terbentuknya
penggumpalan darah. Nah, berarti bisa mengurangi resiko penyakit stroke ya. Dan kalium yang tinggi juga menyehatkan jantung tentunya. Kemudian air kelapa ternyata bisa bikin kulit itu halus teman-teman. Jadi dia bisa mengandung bisa membantu anti aging, anti penuaan dini. Kandungan sitokininnya itu suatu hormon ya. Jadi sitokinin itu suatu hormon pertumbuhan yang bisa membuat kulit kita itu lebih halus, lebih muda gitu. Nah, siapa yang kepengen kulitnya halus dan muda, silahkan minum air kelapa teman-teman ya. Kemudian sitokinin juga menyeimbangkan kadar pertumbuhan. Dia juga menghidrasi jaringan ikat, mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan usia gitu. Jadi ada orang yang kulitnya ambes sisik, kulitnya kurang segar. Nah, cobalah minum air kelapa. Cuman setiap tubuh itu pasti beda ya, kita nggak bisa sama. Kalau misalnya si A minum air kelapa, tiba-tiba mukanya jadi glowing, terus saya coba kok tetap aja muka aku kusem ya, karena memang tubuh manusia itu beda-beda. Oke teman-teman, kayaknya nggak perlu panjang lebar ya, yang penting kalian sudah sadar kan. Bagi Anda yang penggemar air kelapa, tetap boleh untuk orang diabetes dan ternyata manfaatnya itu banyak gitu ya. Ada juga yang percaya bahwa air kelapa hijau tapi ya bisa membantu meluruhkan batu-batu ginjal. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.